Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun bimtisalil awamiri wajtinabun nawahi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Sabilil Muttaqin Perumahan Lavender rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sirran wa alaniyatan, baik kita berada bersama orang banyak maupun kita dalam keadaan sendirian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus segera kita laksanakan sesuai dengan firman Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ayat ini memerintahkan kepada umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diperintah oleh Allah untuk segera bertaubat. Karena setiap manusia, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, tidak akan pernah luput dari yang namanya salah dan dosa, baik itu disengaja maupun tidak. Berarti secara kesimpulan, kami pasti setiap hari melakukan dosa. Ada yang merasa dan ada yang tidak merasa. Tetapi malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan kita tidak akan pernah meleset, dan pasti mencatat amal baik dan amal buruk kita. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita, bertaubatlah. Bagaimana caranya bertaubat? Yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Satu, dengan memperbanyak baca istighfar, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara bertaubat yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat 5 waktu terutama. Kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna, dengan istiqomah, maka kita akan diselamatkan dari amal-amal jelek lainnya.
Maka dari itu, laksanakan dengan segera mungkin kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bertaubat, maka disambut dengan senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, baik berjumpa dengan rahmatnya, baik berjumpa dengan hidayahnya, baik berjumpa dengan taufiknya di dunia, maupun berjumpa besok di akhirat, bisa berjumpa dengan Allah. Orang yang suka berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, maka Allah suka, senang berjumpa dengan orang tersebut. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar. Walaupun kita masuk ke surga, tidak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali berjumpa, dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, "Wailun liman lam yarani." Celaka orang yang masuk surga tetapi tidak dapat melihat wajah tampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah. Tidak dapat melihat wajah Rasulullah saja, itu sudah dianggap celaka walaupun kita masuk surga. Padahal syarat untuk dapat melihat Rasulullah sangat mudah. Cintai Rasulullah, cintai Ahlul Bait, cintai anak turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita buruk sangka kepada Ahlul Bait. Karena sama dengan kita, kalau orang mencintai anak kita, mencintai cucu kita, tentu kita akan membalas dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Begitu juga Rasulullah. Kalau kita cinta kepada anak cucu Rasulullah, maka Rasulullah akan cinta kepada kalian. Wailun liman lam yarani. Orang celaka walaupun masuk surga tapi tidak mampu melihat wajah tampan Rasulullah besok di surga. Apalagi kita tidak dapat melihat Allah, tidak dapat melihat Rasulullah, itu sudah celaka walaupun masuk surga. Padahal Allah di atas segala-galanya. Kata Rasulullah, barang siapa yang cinta melihat Allah, maka Allah akan cinta melihat kita, melihat orang tersebut. Wa man karihallah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak sudi dan tidak suka berjumpa dengan orang tersebut. Dan orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah, faulaika humul fasikun. Orang tersebut adalah tergolong orang-orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama membagi fasik itu ada dua. Ada fasik yang mudah diampuni oleh Allah, dan ada fasik yang sulit untuk diampuni oleh Allah. Ada fasikun kafirun, ada fasikun fajirun. Ada fasik kafir. Fasik kafir ini munculnya dari hati yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong terhadap perintahnya Allah, sombong terhadap qada dan qadarnya Allah, sombong terhadap pemberian Allah. Maka itu orang fasik kafir, sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian siapa fasik yang fajir? Fasik yang lacut. Fasik yang fajir itu mudah diampuni oleh Allah karena timbulnya kefasikan berangkat dari nafsu dan syahwat, bukan dari kesombongan. Siapa itu? Orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka berjudi, orang yang suka berzina. Itu semua berangkatnya dari kefasikan yang diawali oleh nafsu dan syahwat. Itu mudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau kefasikan berangkat dari kesombongan, maka itu sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang pantas sombong adalah Allah. Orang yang sombong berarti dia mengambil pakaiannya Allah. Tidak pantas manusia mengambil pakaiannya Allah. Maka jauhkanlah sifat sombong. Untuk mengakhiri khutbah ini ada satu cerita pendek yang ditulis oleh Imamuna Al-Ghazali di dalam kitab Mukasafatil Qulub. Ada seorang laki-laki yang tiap hari melakukan dosa yang ditimbulkan oleh syahwat. Setiap hari melakukan perzinahan, ditulis di dalam buku catatan hariannya bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian saya melakukan zina. Kemudian mencuri, ditulis juga di dalam bukunya. Setiap hari buku hariannya penuh dengan dosa, penuh dengan catatan dosa yang ditimbulkan oleh nafsu dan syahwat, bukan dari kesombongan. Suatu hari setelah melakukan maksiat, setelah melakukan zina, anak laki-laki tersebut membuka bukunya dengan hati kecil yang berbicara, masa ya saya tiap hari melakukan seperti ini terus, kapan saya taubatnya? Merasa dirinya bahwa dirinya berdosa. Dibuka buku catatannya, Masya Allah, keajaiban yang luar biasa. Catatan-catatan yang maksiat, catatan-catatan zina, catatan-catatan minuman keras, semua itu hilang. Tapi yang ada di dalam bukunya adalah firman Allah, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin, yang artinya orang-orang yang bertobat Allah akan mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Semua catatan jeleknya habis, hilang semua. Yang ada hanya ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Yang melakukan zina diganti dengan afwun, diganti dengan ampunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita segera bertaubat. Tiap hari kita bertaubat. Mungkin di siang hari tidak terasa, tanpa sengaja melakukan dosa, langsung diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali syirik dan sombong. Tapi kalau syirik, Allah tidak akan mengampuni kecuali dia membaca syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, dan niat tidak akan mengulangi lagi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari sifat fasik, walaupun fasik yang fajir, lebih-lebih fasik yang kafir. Dan semoga Allah mendapat barokah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya, agar hati kita dibuka untuk melakukan kebaikan, untuk bisa baik terhadap tetangga, baik terhadap teman-teman, dan baik terutama sesama umat Islam. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات